Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada semuanya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat semua bersama keluarga. Amin. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait pengalaman saya. Jadi pada saat melakukan umroh mandiri, jadi saya ingin membagikan berapa budget yang saya keluarkan pada saat melakukan umroh mandiri ini. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi pertama itu visa. Jadi untuk ke Arab Saudi tentunya kita itu sebagai warga negara Indonesia, jadi kita perlu visa. Nah kemudian visa ini saya daftar secara online. Jadi di websitenya langsung dari pemerintah Arab Saudi. Jadi saya tidak perlu datang ke kedutaan. Karena apa? Jadi berhubung, alhamdulillah saya pemegang visa US atau pemegang visa Amerika yang masih berlaku. Jadi alhamdulillah bisa ada pilihannya untuk kita daftar secara online. Bagi pemegang visa US, visa Europe, ataupun visa UK atau visa Inggris. Jadi itu kita bisa mendaftar secara online. Oke, budget visa ini daftarnya pun cukup mudah ya. Jadi tinggal isi data lengkap diri kita, kemudian rencana kita tanggal berapa mau ke Arab Saudinya. Kemudian nanti setelah itu diarahkan ke pembayaran. Kemudian pembayarannya itu di Indonesia kan kurang lebih Rp1.600.000. Jadi itu untuk visa Rp1.600.000. Oke, setelah visa kemudian saya selanjutnya booking hotel. Jadi pada saat mendaftar visa ini, jadi saya jadi tidak diharuskan booking hotel terlebih dahulu ya, tidak diharuskan untuk kita cari akomodasi terlebih dahulu. Nah setelah visa itu langsung saya booking hotel. Nah untuk hotel ini kategorinya saya bagi dua teman-teman, ada yang di Madinah, kemudian ada yang di Mekah. Nah untuk rute perjalanan saya, jadi saya pilih di Madinah terlebih dahulu, kemudian ke Mekah. Tuh. Oh, mohon maaf teman-teman. Jadi sebelum hotel saya mau sharing dulu terkait pesawat. Jadi untuk tiket pesawat ini ya. Jadi karena sebelumnya saya sudah katakan saya masuknya lewat Madinah. Jadi itu saya dapat promo waktu itu. Jadi perginya menggunakan Flynas dengan biaya Rp1.600.000 jika dirupiahkan. Kemudian baliknya saya melewati Jeddah. Jadi dari bandara Jeddah itu harganya Rp2.000.000 juga promo. Jadi tapi maskapainya berbeda. Jadi saya menggunakan Emirates Airlines. Oke, itu untuk tiket pesawat. Kemudian kita ke hotelnya ya. Tadi belum saya sebutkan karena salah urutannya. Oke, kemudian hotel selama di Madinah. Ini saya tinggal di Hotel Dar Al-Naim Hotel. Jadi dalam video ini saya akan tampilkan di mana alamatnya, kemudian bagaimana foto dari hotel yang ada di Madinah. Nah ini 4 hari 3 malam. Jadi kalau dirupiahkan, jadi saya mengeluarkan Rp3.650.000. Nah kemudian juga strategis. Jadi di sana strategis, cukup berjalan kaki untuk ke Masjid Al-Nabawi. Nah kita nggak perlu jauh-jauh, jadi sekitar kurang lebih 5 menit udah sampai ke Masjid Al-Nabawi. Oke, nah di sana juga tentunya banyak ini ya,
banyak untuk kalau mungkin karena hotelnya ini tidak termasuk breakfast atau makan pagi, jadi kita harus cari makan sendiri. Karena ya untuk 4 hari 3 malam untuk 3.650.000 rupiah itu udah termasuk yang standar yang kategori murah jika di Madinah. Nah, kemudian untuk makannya sendiri selama di Madinah nanti akan saya pisahkan ya. Ini untuk hotel dulu kategorinya. Setelah kategori urutan hotel juga saya akan sampaikan terkait makanan selama di sana, bagaimana budgetnya. Oke, setelah di Madinah, kemudian saya menuju ke Mekkah untuk melakukan umroh. Nah, di sana untuk hotelnya, jadi saya menggunakan atau tinggal di Hotel Ibis Tailis Makkah. Nah, tapi jaraknya ke Masjid Al-Haram ini jadi lumayan jauh teman-teman, kurang lebih 2 kilo. Tapi jangan khawatir karena di Ibis Tailis Makkah ini udah menyediakan free shuttle bus. Jadi kurang lebih tiap jam jadi menyediakan bus dari hotel ke Masjid Al-Haram, begitupun sebaliknya. Nah, di Mekah, di Ibis Tailis Mekah ini saya menginap 5 hari 4 malam. Kemudian budget yang saya keluarkan itu totalnya 3.150.000 rupiah. Jadi lebih murah ya dibandingkan di Madinah. Tapi ya minusnya itu hanya jaraknya. Ini kalau jaraknya itu 2 kiloan dari Masjidil Al-Haram. Oke, itu untuk hotel teman-teman. Juga nanti untuk hotel yang di Mekah ini saya akan tampilin dalam video ini. Teman-teman bisa dilihat dalam video ini gambaran hotelnya seperti apa. Dan di sini ada plusnya. Kalau minusnya mungkin dari segi jaraknya ya. Tapi kalau segi plusnya, positifnya, jadi itu sudah termasuk breakfast, makan pagi. Jadi teman-teman sudah termasuk breakfast di sana. Jadi makanannya juga breakfastnya lumayan komplit, alhamdulillah. Jadi mulai dari roti-rotian, kemudian makanan berat seperti nasi, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan sudah disediakan teman-teman. Oke, lanjut ke makanan. Nah, ini makanan ini tergantung teman-teman, tergantung. Tapi jangan khawatir, selama di Madinah ini itu ada beberapa restoran atau rumah makan Indonesia. Jadi salah satunya Warung Sunda. Nah, teman-teman bisa dilihat dalam video ini, saya tampilin gambarnya Warung Sunda. Nah, di sana ada beberapa rumah makan Indonesia, tinggal dipilih teman-teman kalau cari di Google langsung keluar. Nah, saya pilih beberapa kali makan di Warung Sunda. Jadi saya tampilin juga dalam video ini untuk menu makanan dan harganya dalam Saudi Riyal, dalam Riyal ya. Oke. Kemudian di Madinah kan saya makan di Warung Sunda, kemudian juga beberapa kali saya juga beli makanan atau roti atau snack di supermarket atau buah-buahan. Kemudian juga di Mekah, tapi di Mekah saya belum dapat rumah makan Indonesia. Mungkin ada ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu silakan di komen. Nah, itu untuk makanan budget saya kurang lebih 2 juta teman-teman, 2 juta dalam rupiah. Jadi itu selama di sana. Kemudian transportasi teman-teman nih, transportasi ini yang untuk budget transportasi bukan dari penginapan ke Masjid Al-Nabawi ataupun penginapan di Mekah ke Masjidil Al-Haram. Jadi ini transportasi pada saat dari bandara kemudian ke penginapan di Madinah,
kemudian dari Madinah, kemudian pergi lagi ke Mekah untuk melakukan umroh. Nah, kemudian saya akan tampilin untuk budgetnya, untuk transportasi itu kurang lebih saya habis transportasi lumayan mahal teman-teman. Jadi bisa habis juga kurang lebih 2 juta sampai 2.500.000 rupiah. Karena apa? Mungkin dari bandara ke dekat Masjidil Al-Nabawi itu saya menggunakan bus. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah itu saya menggunakan taksi teman-teman. Namun ada beberapa pilihan, teman-teman bisa menggunakan kereta cepat. Kereta cepat di sana sudah tersedia. Kemudian juga bisa menggunakan bus. Nah teman-teman, kalau bus ini, jadi saya awalnya niatnya mau menggunakan bus. Saya sudah cari, lumayan susah informasinya untuk dari bus public bus ya, dari Madinah ke Mekah. Jadi saya sudah cari, kemudian dapat, kemudian pada saat ke lokasinya ternyata udah tutup. Jadi tutup terminal busnya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya update-annya untuk bus dari Madinah ke Mekah, tolong di komen ya teman-teman, tolong diinformasiin supaya kita semua juga tahu nantinya. Oke. Kemudian kalau naik kereta minusnya kita langsung dari terminal keretanya itu ke terminal kereta yang ada di Mekah. Nah dari situ kita harus cari ini lagi taksi ataupun bus. Jadi itu. Jadi karena saya tidak mau kayak mungkin berpindah-pindah juga bawa barang, jadi saya langsung taksi. Nah taksi yang saya gunakan ini taksi resmi, taksi yang warna hijau ya teman-teman. Namun ternyata juga bisa kita melakukan tawar-menawar teman-teman. Jadi silakan melakukan negosiasi ke supirnya. Jadi kesepakatan, jadi seperti itu. Kemudian jadi plusnya juga kita langsung diantarkan ke tujuan tempat kita. Mungkin kalau ke tujuannya langsung ke penginapan, jadi langsung diantarkan, kemudian taruh-taruh barang, kemudian langsung persiapan untuk melakukan umroh. Nah, juga nanti naik taksi kita tentunya nanti kalau berangkatnya dari Madinah, nanti kita tinggal sampaikan ke supirnya teman-teman, drivernya, kita bilang tolong kita mau ambil mikot, jadi di Masjid Bir Ali. Jadi kita nanti taksinya berhenti di situ, kemudian kita juga ditungguin, ya, ambil mikot, kemudian sholat sunnah di sana, kemudian sudah siap-siap, karena kita harus berhenti teman-teman ambil mikot untuk ganti pakaian, kemudian pakaian ihram, jadi bukan pakaian biasa lagi teman-teman, harus wajib itu, kemudian kita dalam keadaan berwudu dari sana. Oke, itu transportasi penjelasannya. Kemudian yang terakhir itu souvenirnya mungkin bisa kalau teman-teman kenang-kenangan ya tentunya kalau kita ke suatu tempat kemudian kita ingin membeli sesuatu sebagai kenang-kenangan, tentunya itu suatu hal yang harus kita catat juga. Oke, untuk souvenir ini kurang lebih saya menghabiskan bisa sampai, teman-teman harus siapkan 1 juta rupiah kurang lebih ya. Tergantung souvenirnya kategorinya apa, kalau banyak, kemudian jumlahnya juga seberapa banyak. Oke, itu teman-teman. Jadi terkait pengalaman saya melakukan umroh mandiri ini. Jadi kurang lebih total pengeluaran yang saya keluarkan itu dari 17 juta sampai 20 juta rupiah. Jadi ya siapkan untuk umroh mandiri kurang lebih 20 juta rupiah. Jadi itu tinggal teman-teman pilih yang mana. Kemudian plusnya juga umroh mandiri ini kita bisa mengatur
waktu kita secara pribadi untuk jadwal ke tempat ini, melakukan ini. Jadi kita bisa atur sendiri. Namun juga sebenarnya ada minusnya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan melakukan umroh mandiri kayak seperti transportasi, tentunya kita harus cari transportasi sendiri. Misalkan dari penginapan mau pergi ke Jabal Nur, kemudian Jabal Uhud, itu kita harus cari transportasi sendiri kalau melakukan umroh mandiri. Kemudian kalau umroh dengan rombongan, dengan mengikuti travel, tentunya sudah disediakan ya, jadwalnya juga sudah tertata rapi tentunya. Kemudian tidak perlu pikir lagi untuk masalah mungkin transportasinya ya, tentunya udah disediakan busnya. Oke, sekian teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman masih kurang jelas, kemudian ada yang ingin ditanyakan, feel free. Jadi silahkan tinggalkan komentar ataupun bisa chat saya secara langsung di sosial media saya. Saya umumnya menggunakan Instagram. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Semoga bermanfaat.